Pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih untuk masuk ke jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Siswa leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan, minat, bakat, dan cita-cita. Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sejak 2022. Secara bertahap, setiap sekolah di Indonesia mulai beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum yang baru ini. Pada tahun ini, kurikulum baru tersebut diterapkan secara nasional. Di sebuah SMA negeri di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagian siswa mengaku kebingungan dan mengalami kesulitan karena dituntut untuk sudah menentukan masa depannya sejak duduk di bangku kelas 10. Sebenarnya kesulitannya di pertama-tama itu agak kaget sih ya Kak, karena kan awal-awalnya itu kan kurikulum 2013. Kemudian yang angkatan kita tuh pertama kali adanya kurikulum Merdeka ini ya. Jadi kita sebenarnya beberapa anak tuh ada yang bingung gitu kan, harus memilih dan menentukan masa depannya dari kelas 10. Kemudian dari kelas 11 tuh mereka memilih menu dan mereka akan menjalankan menu itu yang sama dari kelas 11 sampai kelas 12 sampai lulus. Gitu sih. Jadi kita terbuka banget sama guru BK, terbuka banget sama kita. Kita bisa nanya-nanya kita baiknya di mana sih Bu, kita tuh cocoknya di mana, dan guru BK alhamdulillah sangat mengarahkan siswa-siswinya untuk sesuatu apa yang harus kita ambil dan lakukan di saat ini untuk kedepannya. Karena kan dengan adanya kurikulum ini itu berdampak terhadap mata pelajaran menu dan juga prospek jurusan kita ke depannya. Jadi memang harus ditanamkan konsistensi di dalam diri kita sendiri sih Kak. Tapi sekarang kita mempelajari lebih luas dalam jangkauannya. Kita mempelajari soft skills, hard skills yang sekiranya dapat berdampak signifikan terhadap jenjang kita selanjutnya di jenjang pendidikan, seperti kehidupan dalam berorganisasi, kehidupan dalam mempelajari hard skills dan soft skills kita melalui project Kak. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak hanya ada pemetaan menu untuk siswa-siswi memperdalam minatnya yang nantinya akan dipergunakan di kuliah nanti. Psikolog pendidikan menilai penerapan kurikulum Merdeka perlu banyak evaluasi dari berbagai sisi. Kurikulum ini memang membuat siswa memiliki kebebasan untuk memilih bidang studi yang benar-benar sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pelajaran yang dipilih dan didapatkan siswa juga lebih mendetail dan mendalam. Namun, tidak semua remaja di tingkat SMA bisa dan mampu untuk memilih ataupun menentukan rencana studinya. Di sisi lain, kurikulum Merdeka yang diterapkan di tingkat SMA tidak serta-merta disesuaikan dengan perguruan tinggi. Sebab, hingga kini, masih ada perguruan tinggi negeri dan swasta yang masih menggunakan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rumpun keilmuan IPA dan IPS. Dari segi tuntutan zaman sekarang dan ke depan, itu adalah kebutuhan. Itu adalah kemampuan untuk adaptif dan juga relevan. Jadi sebetulnya mau jurusan apapun yang perlu dibekali oleh siswa, yang perlu dimiliki adalah core skills-nya, kompetensinya apa. Kemudian dari sekolahnya sudah siap belum untuk menyediakan mata pelajaran kelas-kelas sesuai kebutuhan dan minat siswa. Karena kalau ternyata gurunya terbatas, kemudian peminatnya banyak, itu mungkin jadinya berdasarkan kuota kelas begitu. Lalu nyambung ke perguruan tinggi negerinya juga sudah inline belum ya, memberikan kesempatan pada semua jurusan gitu. Apakah atau masih terbagi-bagi. Nah, di situ sih sebetulnya jadi penerapan di lapangan yang jadi kontroversi juga di masyarakat. Padahal sebetulnya secara konsep ini bagus sekali karena akan perhitungkan kemampuan anak kemampuan siswa yang beragam, kemudian juga ada diferensiasi pembelajarannya juga. Untuk membantu siswa dan siswinya, di SMA Negeri 62 Jakarta, setiap siswa kelas 10 di semester 2 menjalani tes minat dan bakat bersama guru bimbingan konseling serta pihak terkait. Guru-guru juga akan melihat kemampuan akademis siswa berdasarkan nilai rapot serta membuka sesi diskusi dengan setiap anak agar masa depan para murid terutama ketika akan memasuki jenjang perkuliahan dapat lebih terarah. Namun, rasio guru dan murid yang terpaut jauh menjadi kendala besar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kebetulan di kita adalah sudah per paket per menu gitu, karena mengingat SDM kita Bu gitu. Jadi
kalau memang mau bagus, SDM-nya juga ya yang harus dipersiapkan itu sih gitu. Belum lagi kalau misalnya ternyata satu kelas itu ada yang kelebihan, berarti kita harus manggil lagi gitu. Jadi memang perlu banyak waktu untuk ngobrol dengan siswa, dan satu siswa bisa 3 kali gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau satu angkatan 200 siswa gitu, mungkin sebagian lah 100 atau 150 saja sudah keteteran kita sebenarnya. Untuk mengatasi sejumlah kesulitan yang dihadapi, psikolog pendidikan menyarankan agar sekolah-sekolah dapat menggalakkan psikoedukasi dan sosialisasi dengan menggandeng alumni sekolah. Diskusi formal maupun informal dapat menjadi kesempatan bagi para siswa SMA untuk mendapatkan bekal pemahaman dan gambaran konkret terkait mata pelajaran, jurusan, serta aneka profesi yang kelak akan mereka tekuni. Melalui forum ini, para siswa mendapat pembekalan sebelum diberi kebebasan untuk mencari tahu dan menentukan pilihan mereka. Yang Ibu cermati dari kurikulum Merdeka ini apa sih Bu hal positif yang jadinya bisa dikembangkan anak-anak gitu? Apakah memang hanya dari segi penerapan pendidikan formalnya saja atau sebenarnya ada tambahan soft skill yang diberikan sepanjang kurikulum ini diberlakukan begitu Bu? Ya. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini sangat bagus Mbak. Kenapa? Karena kita juga di sini menanamkan atau membentuk karakter siswa kita menjadi lebih baik, terutama dengan adanya P5, Profil Pelajar Pancasila. Jadi di sini dengan adanya Profil Pelajar Pancasila ini, dengan adanya proyek-proyek yang kita laksanakan di sekolah, membantu siswa untuk membentuk mereka untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, beriman bertakwa, kerjasama, kemudian memiliki integritas yang tinggi gitu ya. Kurikulum Merdeka pada dasarnya diterapkan untuk mempermudah siswa dalam menentukan tujuan pendidikan dan profesi yang akan dipilih setelah lulus dari sekolah menengah atas. Namun, dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian agar kurikulum ini benar-benar efektif dan dapat membantu siswa menentukan masa depan mereka. Clarissa Aradia, Fajar Bolivia, Jakarta.